Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Hati Nurani TV dimanapun berada, pada kesempatan ini untuk sesi hari ini adalah kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Babut Taubah Makassar. Saya perkenalkan beliau, Haji Astar Abdullah SPD SAG. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar pesantren? Alhamdulillah sampai detik ini masih eksis. Bisa diceritakan sedikit latar belakang pendirian pondok pesantren ini? Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa huwal aliyul azim. Berbicara tentang selayang pandang Pondok Tahfizul Quran Babut Taubah Makassar, ini bisa berdiri karena keinginan yang sangat memacu diri kami semua. Ya. Kenapa? Kami termotivasi mendirikan pondok pesantren itu karena kami punya anak Hafiz dan Hafizah. Saya ingin lebih melebar lagi. Saya tidak ingin cuma anak saya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Dengan cara saya harus bikin pondok pesantren Tahfizul Quran, bikin wadah atau lembaga. Dan alhamdulillah lembaga ini berbadan hukum. Karena itu kami sebenarnya itu mendirikan ini dengan hati yang suci. Didasari seperti itu. Ya. Karena kenapa? Sesuatu dibangun dengan pondasi yang tidak ikhlas, maka jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan sesuatu keistimewaan dari Allah. Jadi apapun yang kita bangun, kalau kita mau mendapatkan ridha Allah itu dengan hati yang suci, yang ikhlas, dengan nawaitul khair. Berangkat dari situ, sehingga kami bisa membangun pondok pesantren untuk semua orang, terutama muslim yang anaknya ingin menghafal Al-Quran. Silahkan ke pondok kami. Kami membuka pintu lebar-lebar untuk seluruh umat Islam memasukkan anaknya di pondok pesantren kami. Doakan kami supaya sukses. Ngomong-ngomong, ini pesantren alamatnya di mana Pak Ustaz? Nah tentu, ya bagaimana cara kita menyampaikan mau mendaftar, diperintahkan untuk mendaftar lalu kita tidak tahu alamatnya? Terima kasih banyak, karena itu perlu. Nah, alamatnya ini perlu kita ketahui di Makassar. Ya, Taman Andria, Kelurahan Taman Andria Indah, BTN Antara, Blok A1 nomor 1. Disitulah tempatnya. Di situ ada gerbangnya. Kalau kita mau lihat di situ, dibuka saja di IG-nya khusus untuk pesantren kami. IG-nya Babut Taubah, PPT Kui Babut Taubah. Di situ kita lihat kegiatan-kegiatan sehari-harinya, aktivitas sehari-harinya. Terus ini pesantren ini tahun berapa didirikan? Ya, pesantren kami dirikan itu di tahun 2016. Oh, berarti sudah lama. 8 tahun ya? Iya, sudah 8 tahun. Ya, sudah 8 tahun. 8 tahun. Dan itu melalui perjuangan. Ya. Orang merangkak-rangkak itu sampai bisa seperti itu. Dan
didirikan di tahun 2016. Ya. Kemudian mulai beroperasi itu pas corona. Nah, corona itu tahun 2020. 5 Januari mulai di situ menghafal anak-anak. Mulai santri satu persatu sampai alhamdulillah santri sekarang ini sudah kurang lebih 100. Ya. Tunggu dulu. Ini pesantren Tahfidzul Quran ini laki-laki atau perempuan? Kami buka dulu awalnya cuma laki-laki. Ya. Nah, berjalan waktu demi waktu, kita pikir juga alangkah bagusnya kalau kita buka juga putri. Ya. Maka mungkin 1 tahun berjalan laki-lakinya kita buka putri. Dan putrinya alhamdulillah sampai sekarang itu kurang lebih 50 orang. 50 orang. Dan alhamdulillah selama 2020 kita mulai beroperasi sampai detik ini alhamdulillah sudah ratusan hafiz dan hafizah kita cetak. Ya. Berbagai daerah. Ada dari Sulawesi Tenggara, ada dari Sulawesi Tengah, Morowali, Sulbar. Pokoknya berbagai daerah datang untuk menghafal. Alhamdulillah syukur. Ya. Nah, ini kan sudah banyak alumni-alumninya ya. Tentu selain daripada itu, apa ada tantangannya di sekitar masyarakat itu ketika didirikan pesantren ini atau bagaimana Pak Ustaz? Alhamdulillah. Saya harus bicara masalah tantangan ini. Ya. Memang membangun sesuatu kebaikan itu pasti banyak onar dan duri di hadapan kita. Iya. Saya pernah sewaktu penamatan, saya pernah menyampaikan di hadapan Bapak Esra dan di hadapan Kepala Kemenak bahwa membangun pesantren ini sangat luar biasa tantangannya. Itu dulu di situ pohon nipa. Ya, pohon nipa itu banyak yang memproduksi di situ ballo. Banyak di situ memproduksi ballo. Bayangkan luar biasa itu di sekitar masyarakat ini karena itu pinggir sungai. Pinggir sungai sambungannya telok yang luas itu. Di situ banyak pembuat. Itu makanya saya sampaikan pada saat itu pertemuan itu penamatan itu hari bahwa di sini Pak berlapis-lapis hukumannya. Karena dia yang membuat, dia yang memproduksi, dia juga yang minum, dia juga yang mengedarkan. Jadi efeknya sekarang dengan adanya pondok pesantren tersebut, bagaimana? Alhamdulillah. Dulu saya pelan-pelan Pak. Kan memang itu Allah itu masalah minuman itu Allah turunkan ayat itu 3 kali Pak. 3 kali Pak. Ya, pertama itu bahwa hammer itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kemudian yang kedua itu jangan dekati sholat, la taqrabus sholat ketika engkau mabuk. Makanya di situ dulu luar biasa Pak. Begitu tantangannya luar biasa karena harus kita dekati secara persuasif, secara kekeluargaan. Kalau kita di situ sistem fisik pasti. Makanya di situ dulu saya dekati itu masyarakat Pak. Alhamdulillah. Karena bagaimana? Di pohon nipa itu bukan juga saya tanam, tapi di lokasi itu tumbuh. Makanya saya dekati Pak. Apa kita bikin? Ballo Ustaz. Oh diminum. Kalau begitu saya juga terlibat di dalamnya. Tapi Pak kalau perlu saya juga mau coba-coba. Tapi dengar baik-baik. Bukan itu yang sudah dicampur Pak. Karena saya juga termasuk di dalamnya kalau yang sudah dicampur. Ini belum dicampur Pak. Jadi memang ballo itu Pak, pertama itu halal. Yang tengahnya itu haram. Yang terakhirnya lagi halal lagi. Karena dibuat lagi cuka. Itu Pak. Nah ini yang saya minum awalnya. Tengah-tengahnya jangan coba-coba karena teler. Makanya saya dekati itu masyarakat ya. Kalau begitu Deng ya bisa artinya saya juga tidak melarang begitu keras karena ini tidak pelan-pelan Pak. Allah saja mengajarkan seperti itu kepada hambanya, apatah lagi di manusia. Tapi lama kelamaan itu alhamdulillah sedikit demi sedikit, step by step berhenti itu alhamdulillah. Saya bangun masjid itu 4 bulan saya bangun masjid itu alhamdulillah. Anak-anaknya pergi sholat, bapaknya belum.
Tapi lama kelamaan ku ajari anaknya dulu Iqra. Ya. Kami ajari Iqra anaknya. Saya perintahkan kepada santri kami untuk ajari itu anak-anak di situ. Alhamdulillah tidak lama orang tuanya juga datang. Walaupun itu orang tuanya masih ada aroma tua balok, tapi lama kelamaan itu karena mungkin begitulah kalau ala bisa karena biasa. Nah, makanya mungkin karena saya biasa sekali-kali ke situ ceramah-ceramah, memberikan pemahaman tentang ini, bagaimana dampaknya begini, bagaimana bahayanya ini. Alhamdulillah sekarang itu hampir saya tidak lihat lagi seperti itu. Orang tuanya sudah pergi sholat, sama-sama anaknya, anaknya sudah menjadi penghafal. Walaupun itu dulu mata pencahariannya hanya itu balok saja, dihidupi anak-anaknya. Jadi kita hanya mendoakan itu mereka mudah-mudahan kembali di jalan Allah, anaknya sudah menjadi penghafal. Itulah kesyukuran kami. Tapi tantangan yang saya dapatkan itu istilahnya mati-mati tidak saya dapatkan di situ karena luar biasa. Tantangan luar biasa, orang kampung di situ. Kalau kita sedikit-sedikit, wah, beliau marah tanpa alasan. Saya tidak tahu kenapa seperti itu. Memang, tapi saya sudah pelajari. Untung saya pernah belajar kisah-kisah Nabi. Ya, bahwa kalau kita berbuat kebaikan itu Nabi kan begitu. Nabi itu pergi ceramah itu di daerah Taif. Sampai dilempari, Pak. Dilempari. Alhamdulillah saya selama ada di situ membangun pesantren tidak pernah jadi lempari, tapi selalu diancam-ancam. Tapi itu kan ancaman itu kan kita masih bisa kita tahan. Seperti intimidasi. Iya, seperti itu yang terjadi. Nabi kan dilempari, tapi Nabi tidak pernah marah. Nabi bahkan malaikat Jibril itu turun. Satu Nabi itu dizolimi sama kafir Quraisy. Malaikat Jibril menawarkan nanti saya angkat ini gunung. Nanti saya timpakan di kampung Taif itu sehingga mati semua. Apa kata Nabi? Jangan wahai Jibril. Mereka itu tidak tahu bahwa saya ini adalah Nabi, saya adalah pesuruh. Kalaupun mereka itu tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi-Nya, insya Allah cucu-cucunya nanti. Makanya jangan heran di daerah Taif itu sekarang sampai detik ini banyak sekali lahir ulama-ulama. Luar biasa itu. Seperti itu. Jadi luar biasa tantangan yang kami hadapi selama kami membangun. Tapi kami tidak pernah mundur selama kebenaran yang kami jalani. Ini yang paling penting, Ustaz. Berapa biaya masuk di situ? Alhamdulillah. Tahun 2020 itu masa-masa corona. Semua orang mengeluh. Orang miskin, orang fakir, orang kaya pun juga mengeluh. Bayangkan itu kalau seperti itu keadaannya. Kita terisolasi. Bayangkan itu. Banyak orang di PHK. Banyak orang kerja dari rumah. Pada saat corona ini pesantren kita dibuka. Nah, kami tidak pernah berpikir pembayaran, Pak. Karena niat saya ini gratis. Jadi niat saya sebenarnya pada saat itu saya aplikasikan ini karena mungkin masyarakat di sekitarnya belum tahu semua. Dulu itu Pak saya gratiskan. Gratis. Niat saya dulu itu 3 tahun saya mau gratiskan. Ternyata karena kalau sudah ada pengurus itu Pak banyak cerita, banyak keinginan tak. Dulu saya berniat 3 tahun saya mau ikhlaskan ini, saya mau gratiskan ini, orang miskin, orang kaya masuk, saya mau ikhlaskan, gratiskan. Tapi ternyata sudah dibentuk pengurus, tentu sudah ada suara-suara sumbang. Ustadz, kenapa tidak membayar anak-anak? Sementara orang tuanya datang naik pakai mobil. Jadi saya bilang, Ibu, Pak, minta maaf Kak, 3 tahun dong niatku ini untuk gratiskan anak-anak. 3 tahun itu Pak, banyak tantangan. Banyak rezekinya anak-anak, Pak. Beras itu masuk beras. 9 bahan pokok itu dari teman yang sudah berhasil. Beliau tahu saya bangun pesantren, saya gratiskan. Alhamdulillah, anak-anak tidak pernah lapar di sana.
Bahkan anak-anak kita di sana memberikan nasi dosi itu dan beca atau sekeliling itu. Alhamdulillah. Tapi karena saya didesak oleh pengurus-pengurus lainnya, pasti membayar itu anak-anak Ustaz. Jadi alhamdulillah kasihan. Sebenarnya 3 tahun niat kami, tapi hanya 2 tahun. 2 tahun. Gratis. Ya, makanya sekarang itu saya bilang, karena saya pemegang amanah, saya harus tegas. Begini saja Bu, Pak. Kalau memang anak-anak mau membayar, begini saja. Kita harus pakai subsidi silang. Subsidi silang. Jadi sampai detik ini subsidi silang. Oh iya. Nah, karena anak-anak sudah membayar. Bukan keinginan saya sendiri, tapi keinginan pengurus. Nah, itu yang mendesak kami. Sehingga terjadi seperti itu. Jadi subsidi silang artinya apa? Subsidi silang itu seperti apa? Kalau anak yatim piatu, tidak ada orang tuanya sama-sama, kedua-duanya, maka itu bagi bapak-bapak yang mendengarkan, silakan masuk ke anak gratis. Gratis. Ya, tapi baju beli kami sendiri karena di pondok tidak mungkin kami belikan baju. Kami juga pimpinannya juga ini artinya bukan juga orang kaya, bukan orang miskin, sedang-sedang saja. Perlengkapan di dalam bawa sendiri. Bawa sendiri. Untuk sementara ini masih ada disiapkan lemari dan kasur. Nah, jadi kalau misalnya ada bapak-bapak mau masukkan anaknya, silakan datang di pondok kami. Kalau anak yang piatu tidak ada sama sekali dibayar. Nah, kenapa? Subsidi silang ini kalau ada menengah ke atas itu yang tutupi yang menengah ke bawah. Seperti itu suasananya di sana, keadaannya di pondok kami. Nah. Yang jelas ini pesantren ini dananya subsidi silang. Jadi yang mampu memberi bantuan yang tidak mampu. Berimpak. Pesantren ini apakah sudah ada izin dari pemerintah atau bagaimana? Alhamdulillah di tahun 2020 itu kita berusaha. Kami berusaha mendaftar di Kemenak. Itu aturannya dulu di mana-mana swasta itu aturannya sekali per 5 tahun. Sekali per 5 tahun. Ya itu diperbarui. Nah sementara saya ini baru. Ya begitulah barangkali, begitulah rezeki. Karena rata-rata di Kemenak itu bukan berarti nepotisme, bukan. Ya rata-rata teman-teman kami di sana itu ada teman kami sama-sama guru TPA, sama-sama remaja masjid, dulu sama-sama imam. Bahkan alhamdulillah guru kami yang ada di Mangkoso itu sudah jadi Kemenak sekarang. Itulah bantu-bantuan suatu kami menghadap. Dan rezeki kami itu alhamdulillah. Pada saat itu kami mendaftar secara online, pendaftaran untuk menerima, untuk memiliki izin operasional. Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada lagi pelaporan setiap 5 tahun. Itu sudah paten itu. Alhamdulillah sudah. Pas saya mendaftar itu tidak ada lagi bahwa setiap 5 tahun ada. Dan alhamdulillah kami sudah berhasil dan sudah ada izinnya sampai detik ini. Isi operasional kita itu sudah alhamdulillah sudah ada. Jadi jangan khawatir, dan sekolah kami ini, pondok pesantren ini selevel dengan IMIM, selevel dengan Darul Arqam dan Pondok Madinah. Hanya kami belum mendirikan Sanawi Aliyah. Sementara ini proses berjalan untuk kita mendirikan itu. Doakan kami, insya Allah. Ini tadi saya dengar bahwa ada santri laki-laki, ada santri perempuan. Apa ini satu tempat atau terpisah? Alhamdulillah. Pondok pesantren itu saya himbau kepada seluruh pimpinan-pimpinan pondok. Ketika kita memiliki pondok pesantren, saran kami jangan pernah samakan tempatnya dipisahkan putri. Kenapa? Anak-anak kita saja di rumah, saudara ini, saudara ini, itu diajarkan pisahkan anak laki-lakimu dengan perempuan. Itu Allah mengajarkan, Nabi mengajarkan. Pimpinan pondok juga, kami juga sampaikan, jangan bersama santri putri tinggal selokasi. Kenapa banyak kejadian sekarang ini pimpinannya banyak pelecehan terhadap santrinya?
Karena sama. Ya. Jadi saya himbau ini, jangan berjauhan dengan santriwati. Santri laki-laki tidak ada masalah mungkin. Ya, jadi kami alhamdulillah kami pisahkan kira-kira setengah kilo dari putri itu. Nah, supaya apa? Bisa terjaga. Dan kami juga sebagai pimpinan tidak tinggal di pondok. Kami percayakan pembina-pembina kami. Nah, sehingga kami bukan berarti jarang ketemu. Nanti ada penting betul baru ketemu santri putrinya. Jadi pengajar di santri laki-laki. Ya mungkin semua tinggal. Mungkin semua. Ya mungkin sama. Yang perempuan. Mungkin juga. Ya tinggal. Pengajarnya juga perempuan. Kecuali sama-sama putri-putri, putra-putra pengajarnya. Ya. Nah, di situ juga mungkin sama-sama membina sama-sama. Nah, seperti itu. Terus proses donaturnya ini apakah ada donatur tetap atau bagaimana? Ya, dulu sewaktu gratis, alhamdulillah ada donatur tetap dari jamaah kita. Ya. Nah, melalui media ini kami menyampaikan kepada seluruh donatur pondok pesantren Mabut Taubah, baik yang ada di Beten Antara maupun di luar Beten Antara. Kami sebagai pimpinan pondok pesantren menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya, tak terhingga. Sumbangan Bapak itu Ibu, insya Allah Ibu nanti dan Bapak nanti sama-sama anak tapis masuk surga. Bapak akan ditarik nanti itu. Siapa yang menolong anak yatim, siapa yang menolong anak tapis, insya Allah anak tapis nanti itu akan menyeret kita masuk dalam surganya Allah. Insya Allah seperti itu. Ya. Saya pernah dengar ini pondok pesantren ini pernah terjadi kebakaran. Bagaimana ceritanya ini? Ya, kebakaran itu terjadi di tahun 2023. 2000. Pas tanggal 2 Agustus. 2 Agustus. Saya mengajar tahun lalu ya, tahun lalu. Saya mengajar di SMK Kartika, saya balik. Begitu saya balik kira-kira hampir jam 2. Ternyata saya balik itu bawa cek itu karena dikerja itu pondok, saya lihat terbakar. Ya, saya kembalikan kepada Allah. Harta itu milik Allah. Apapun yang kita miliki itu milik mutlaknya Allah. Kita hanya memakai saja. Jadi di rumah jangankan pondok pesantren kita, istri, suami kita, anak kita itu miliknya Allah, itu semua titipan. Ya saya kembali kepada titipan. Allah mau mengambil haknya. Saya hanya berserah diri kepada Allah. Santri alhamdulillah tidak ada yang cedera. Alhamdulillah semua selamat. Ya, selamat semua. Ya. Mungkin terakhir ini Ustaz bisa diberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk dapat termotivasi agar memasukkan anaknya ke tapis. Saya jempol 2 ini. Saya himbau kepada seluruh masyarakat, terutama di sekitar pondok pesantren Mabut Taubah. Kepada Bapak dan Ibu, pesantren kita ini ada di tengah-tengah kita. Ya. Tentunya yang ambil andil itu adalah kita semua di sekelilingnya. Saya dulu itu luar biasa, saya kembali di Maros, promosikan itu di kampungku. Iya. Tapi alhamdulillah, satupun tidak ada yang mau. Ya. Susahnya itu. Susah. Orang. Susah untuk memotivasi. Makanya, masyarakat kita ini yang di sekeliling pondok pesantrenku itu aja anak-anak kita. Ya. Siapa yang bisa mengisi pondok ini kalau bukan kita? Ya. Ya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini dihitung jari itu di sekeliling itu yang mau menghafal. Memang kata Nabi. Ya. Pondok pesantren itu cahaya. Cahaya. Makanya itu cahaya itu kita tidak bisa melihat dari dekat. Harus dari jauh. Harus dari jauh. Ya. Makanya itu jangan heran. Dulu saya kan sekolah di Mangkoso. Ya. Saya di sekolah di Mangkoso saya heran. Kenapa ini tidak ada?
dihitung jarian sekolah ada di Sekitar Mangkoso. Justru yang banyak pendatang dari luar. Pendatang saya dari Maros, ada dari Jawa, ada dari Papua, semua orang jauh. Dihitung jari itu. Seperti itulah gambarannya cahaya itu. Maka kalau Allah bisa menembus cahaya, ada orang dekat-dekat, orang hebat itu. Orang hebat kalau ada yang mondok di situ. Betul. Karena itu cahaya betul-betul tidak bisa kita melihat. Ini. Maka alhamdulillah kepada ibu dan bapak saya anjurkan masukkan anak-anak kita di pondok ini karena kesempatan emas. Karena itu adalah modal nanti buat bapak dan ibu. Karena bapak nanti ketika bapak memiliki anak sebagai penghafal Al-Quran, insya Allah nanti akan kita dipasangkan nanti mahkota di hadapan Allah. Dan kita akan dimasukkan dalam surganya Allah sekeluarga. Seperti itu. Maaf, paling terakhir ini Ustaz. Ya, paling terakhir. Apa harapan-harapan Ustaz yang betul-betul ingin harapkan di pesantren tersebut yang belum tercapai saat ini? Alhamdulillah, saya himbau juga kepada tentunya selalu tuan rumah kami himbau. Yang kami minta kepada kita semua warga-warga di sekitar pondok pesantren kami melalui media medsos ini, saya meminta dukungan tak saja. Dukungan dari sekitar itu, dukungan kita itu bukan berarti kami dibantu uang, bukan hanya itu. Kalau kita memberikan semangat kepada kami menjadi pondok pesantren yang terhebat ini, maka dukung kami, beri kami semangat. Itu yang kami butuhkan. Uluran-uluran tangan kita kalau belum ada bisa kita sempat berikan saya semangat. Nah itu sudah luar biasa itu sumbangan tak. Dukungan Pak, moral tak. Kita kasih kami semangat. Itu yang kami butuhkan dari kita semua, dari jamaahku khususnya. Ustadz jalankan pondok tak itu luar biasa itu bahasa tak itu. Karena itulah yang kami harapkan itu selama ini dukungan tak, bahasa tak semua bahwa majukan pondok pesantren tak Ustadz. Karena itu sebenarnya ladang pahala. Makanya kami membuka pondok pesantren itu bukan untuk diri kami pribadi, tapi untuk semua orang. Karena itu adalah ladang amal. Siapa yang bisa masuk di situ memberikan arahan-arahan, memberikan ilmunya kepada kami, maka itulah orang yang hebat. Karena pondok pesantren maju, pondok pesantren kami untuk kita juga semua. Tidak mungkin orang di luar yang naik namanya. Naik pesantren kita namanya, tentu di sekitar pondok pesantren akan naik namanya, seperti itu. Alhamdulillah, sekira terlalu cepat waktu berlalu, terlalu singkat pertemuan ini. Kita sudah berbicara banyak tentang pondok pesantren Tahfidzul Quran Babut Taubah Makassar. Mudah-mudahan pondok pesantren ini berkembang di masa depan. Amin ya. Yang menghasilkan penghafal Al-Quran yang bisa mengajak kita masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita panjang lebar seputar pondok pesantren Tahfidzul Quran yang dibawa pimpinan oleh Haji Astar Abdullah SAG SPD. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kita semua dapat tergugah hati kita, dapat memahami arti dari Tahfidzul Quran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.